Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Anggun Mairani SPD. Saya mahasiswa Magister Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Efektivitas Penerapan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 49 Tahun 2020 terhadap di pusat perbelanjaan atau mal dan pasar tradisional. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah seminar isu dan kasus kebijakan publik yang diampu oleh Dr. Ampuan Situmeang SHMH. Pertengahan tahun 2020, pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2020 ini mengatur tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai COVID-19. Perwako ini efektif diberlakukan mulai tanggal 1 September tahun 2020. Perwako ini dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 dan juga sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 di daerah. Maka perlu menetapkan peraturan wali kota tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 di Kota Batam. Perwako nomor 49 tahun 2020 tentang sosialisasi dan partisipasi pasal 9 berbunyi: 1. Wali kota melakukan sosialisasi terkait informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat. 2. Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wali kota melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah dan peran serta 1. Masyarakat, kemudian pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau unsur masyarakat lainnya. Berdasarkan perwako tersebut, pelaksanaan sosialisasi agar bisa cepat sampai ke semua lapisan masyarakat, pemerintah harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sehingga informasi tersebut bisa langsung sampai ke masyarakat lebih cepat dan efektif. Berbeda lagi perilaku masyarakat di pasar tradisional. Masyarakat yang notabene berkelas menengah ke bawah kurang aware terhadap bahaya COVID-19 tersebut dan kurang aware terhadap peraturan wali kota Batam nomor 49 tahun 2020. Banyak ditemukan pengunjung yang melanggar peraturan tersebut, diantaranya tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, bahkan petugas juga tidak ada yang memeriksa suhu tubuh. Informasi bahaya COVID yang terlalu di-blow up di media nasional. Pemberitaan besar-besaran di hampir semua stasiun televisi secara terus-menerus dengan pemberitaan yang sangat mengerikan membuat masyarakat menjadi panik dan saling curiga. Pemberitaan yang tidak berimbang mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan haknya dalam memperoleh informasi yang sejujur-jujurnya tentang seperti apa COVID-19 ini. Padahal pemerintah pusat sendiri melalui Kementerian Kesehatan telah beberapa kali mengeluarkan pedoman pencegahan dan pengendalian virus corona yang terakhir direvisi kelima bulan Juli tahun 2020 yang isinya tidak semengerikan dan sesulit yang diberitakan di media massa. Penerapan sanksi atau hukum yang terkesan berkaku. Penerapan protokol kesehatan di lapangan khususnya Kota Batam beberapa kali menuai protes. Seperti yang kita lihat di siaran televisi, berita nasional di kota-kota lain, tak jauh berbeda dengan yang terjadi di kota kita. Banyak sekali penerapan sanksi kepada pelanggar yang tidak sesuai dengan norma kewajaran. Jika sang penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang baik di saat melakukan operasi penertiban, maka tujuan mulia yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 menimbulkan kebencian dan tidak kepercayaan terhadap tujuan mulia pemerintah. Sanksi merupakan hal yang mengikat dalam sebuah perda agar mempunyai kewibawaan dan efektivitas seperti yang tertera di dalam pasal 7 Peraturan Wali Kota Batam nomor 49 tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi. Kedua, sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa bagi perorangan, teguran lisan, kerja sosial selama 120 menit atau denda administrasi sebesar Rp250.000. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab fasilitas umum, teguran lisan atau teguran tertulis. Yang kedua, penghentian sementara operasional usaha selama 3 hari dan bahkan ada denda administrasi.
Penghentian sementara operasional usaha selama 7 hari atau denda administrasi untuk penyelenggaraan ketiga dengan besaran denda sebagai berikut: Rp1.000.000 terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C, huruf D, huruf F, huruf H, dan huruf J. Rp2.000.000 terhadap tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, huruf I, dan huruf N. Kemudian yang terakhir adalah Rp4.000.000 terhadap tempat yang fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B, huruf E, huruf G, huruf K, huruf I, dan huruf M. Pencabutan izin usaha untuk pelanggaran yang keempat. Kemudian denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf A angka 3 dan huruf B angka 2 disetorkan atau ditransfer ke kas daerah. Dalam hal denda administrasi dibayar secara tunai melalui petugas, maka pembayaran tersebut disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 kali 24 jam pada hari kerja berikutnya. Kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pada Bank Riau Kepri atas nama Kasda Kota Batam. 6. Penegasan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B angka 4 tidak menghapus kewajiban badan usaha atau pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Satpol PP melibatkan SKPD, TNI atau Polri dan juga instansi terkait lainnya. Kurangnya personil penegakan protokol kesehatan. Luas Kota Batam menjadi salah satu kendala dalam penegakan prosedur protokol kesehatan di Kota Batam. Dikarenakan pusat-pusat keramaian di Kota Batam menyebar tidak terpusat, sehingga diperlukan tim atau personel yang relatif banyak. Hal tersebut tentu saja akan membutuhkan biaya yang sangat banyak juga. Selain itu membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang untuk bisa menjangkau atau menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan di seluruh wilayah Kota Batam. Hal inilah yang menjadikan peluang bagi pelaku usaha nakal untuk tidak melakukan protokol kesehatan sesuai dengan Perwako nomor 49 tahun 2020 sehingga pelaksanaan peraturan tersebut menjadi kurang efektif. Pemenuhan kebutuhan perut yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah memang memberikan bantuan langsung tunai atau BLT, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat miskin dan masyarakat yang menjadi miskin karena COVID ini. Hal tersebut memicu masyarakat nekat keluar untuk dapat memenuhi kebutuhan perut yang tidak dapat ditanggung oleh pemerintah. Sistem pendidikan tatap muka dilakukan melalui sistem online atau daring, menambah beban masyarakat karena harus membeli handphone dan juga pulsa. Kesimpulannya adalah 1. Efektivitas sosialisasi peraturan terhadap masyarakat, terhadap pelaku usaha, dan terhadap penegakan hukum. 2. Karakteristik penduduk Kota Batam. 3. Pemberitaan yang jujur dan yang tidak jujur dan tidak berimbang. Kemudian yang terakhir adalah tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kota Batam. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon undur diri, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.